Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alfira Rahmadona, Dita Nur Fauzia, Hening Puji Pangestu, Latifatul Makrifah, serta Santi Nurasana. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai moluska. Kata moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Sehingga arti dari kata moluska adalah hewan yang bertubuh lunak. Ciri-ciri hewan dari golongan moluska. Yang pertama yaitu bentuknya simetri bilateral, tidak beruas, diantaranya mempunyai cangkang dari kapur dan mempunyai kaki ventral. Kedua, moluska memiliki alat pencernaan sempurna dan di dalam rongga mulut terdapat radula, kecuali Plesiopoda. Ketiga, mulut berhubungan dengan esofagus, perut, dan usus yang melingkar. Anus terletak pada tepi dorsal rongga mantel di bagian posterior. Keempat, jantung moluska terdiri atas dua serambi atau auricle dan sebuah bilik ventricle. Kelima, pernafasan dilakukan dengan menggunakan insang atau paru-paru, mantel, atau oleh bagian epidermis. Keenam, alat ekskresi berupa ginjal yang disebut nefridia. Sistem saraf tipikal terdiri atas 3 pasang ganglion. Ketujuh, alat reproduksi moluska umumnya terpisah, beberapa jenis hermafrodit, sedikit yang protandrik. Kedelapan, alat indera moluska terletak dalam rongga mantel. Berikut ini merupakan contoh hewan dari golongan moluska. Yang pertama yaitu keongmas atau Pomacea sanaliculatta. Ciri-ciri keongmas diantaranya cangkang berbentuk bulat mengkerut berwarna kuning keemasan. Keongmas berkembang biak secara ovipar. Seekor keongmas betina mampu bertelur 500 butir dalam seminggu dengan masa perkembangbiakan selama 3-4 tahun. Keongmas bertelur pada pagi dan sore hari. Telur akan menetas dalam waktu 7-14 hari, dan hari ke-60, keong telah menjadi dewasa dan dapat berkembang biak kembali. Dan contoh yang kedua yaitu bekicot atau Achatina fulica. Ciri-ciri dari bekicot diantaranya bekicot memiliki kepala yang terletak pada bagian anterior yang tampak terdapat 2 pasang tentakel. Cangkang bekicot berbentuk melingkar dan berbentuk kerucut. Kaki berbentuk lebar dan pipi. Terdapat pada daerah perut yang berfungsi untuk bergerak, yang mengandung selaput mukosa dan menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah pergerakannya. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan dari hewan golongan moluska. Di antaranya, sebagai makanan berprotein, contohnya kerang darah, cumi-cumi, serta bekicot. Sebagai penghasil mutiara, contohnya dari famili Pteridae. Sebagai bahan baku kosmetik, contohnya dari bekicot. Sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan tangan, contohnya dari Nautilus pompilus. Sebagai indikasi pencemaran air, hewan ini menyaring makanan dan menumpuk polutan di sekitar tempat mereka. Kemudian sebagai bahan teraso atau penutup lantai dan dinding, contohnya adalah Tridacna sp. Dan yang terakhir sebagai pupuk, karena hasil dekomposisi dari hewan moluska baik tubuh maupun cangkangnya mengandung banyak mineral yang bermanfaat untuk kesuburan tanah. Selain bermanfaat, ada juga jenis moluska yang merugikan. Salah satu contoh moluska yang merusak tanaman adalah Pomacea sanaliculatta atau keongmas. Jenis tersebut sangat berpotensi menjadi hama utama karena berkembang biak dengan cepat dan menyerang tanaman yang masih muda. Keongmas atau siput murbei merupakan salah satu jenis keong air tawar dari golongan moluska yang berperan sebagai hama tanaman. Dan salah satu tanaman yang sering diganggu oleh keong ini adalah tanaman padi. Menurut Soeharto 2009,
Pengendalian keong menggunakan pendekatan PHT diantaranya yaitu secara kultural atau teknis dengan mengumpulkan telur dan keong mas, memasang penghalang plastik pada persemaian, memasang tongkat atau kayu pada tanaman padi, melakukan rotasi tanaman, serta memasang saringan pada saluran masuk. Secara biologi dengan melepas musuh alami dan pengendalian dengan pestisida nabati. Dan secara kimiawi, yaitu bila tidak ada tindakan pengendalian yang lain, maka dapat menggunakan moluskisida. Berikut ini cara membasmi hama bekicot pada tanaman dengan cara biologi dan kimia yang bisa dilakukan. Pertama, melepas musuh alami bekicot. Kedua, pemberian garam pada bagian tanaman yang diserang. Ketiga, tangkap secara manual. Keempat, ciptakan lingkungan baru. Dan yang kelima, pengendalian menggunakan moluskisida. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.